Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah bulan ini. Tuhan, kita terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal puasa sampai hari terakhir ini. Ampuni ya Tuhan semua dosa-dosa kami, beri kami juga hati yang selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat, berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat selalu kepadamu. Hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu berkat-berkat persembahan hati kami, persembahan khusus, persembahan nazar, persembahan persepuluhan kami. Biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan sisi keluarga kami selalu hidup aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Sebab kami butuh sepatah kata firman bagi hidup kami. Sebab firman-Mu menerangi hidup kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami membuka hati kami, telinga kami, semaikan benih firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan yang kudus ke tempat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu Yesus tebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Ya Rabbi Yesus, ya Rabbi Yesus. Oh Bora Mama Yesus, ya Rabbi Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbi syukur oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sebab Engkau menebus kami oleh kuasa darah-Mu yang mahal. Darah yang tercurah di Kalvari, darah penebusan, darah pengampunan. Kau membeli kami lunas dari dunia ini. Kau membawa kami masuk kepada terang-Mu dalam kasih-Mu yang sempurna itu. Kami ingin selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Firman yang memerdekakan akan hidup kami. Kami ingin selalu hidup di dalam kehendak-Mu, supaya selagi kami hidup, kami jadi berkat. Dan saat kami mengakhiri hidup, kami menyelesaikan semua kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Semaikan benih-benih kehidupan itu di tanah hati kami yang subur. Anugerahkan kasih-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung bulan lalu saya sempat didaulat untuk melayani prosesi kematian, pelayanan kremasi. Dan saat saya menyelesaikan pelayanan itu, saya meninggalkan tempat kremasi itu untuk menuju ke parkiran sama Bu Angel saat itu. Tiba-tiba mata saya terpaku dengan suatu tempat yang nampak dari belakang dengan ada kipasnya, kemudian ada bara api yang besar. Lalu Roh berkata pada saya, "Lihat nak." Lalu saya memalingkan wajah dan terus menatapnya. Kemudian Roh berkata, "Rekamlah." Saya merekam penampakan yang ada. Lalu Roh Kudus berkata, ada banyak anak-anak manusia, ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa di dalam Injil, di dalam kitab suci, Tuhan Yesus sudah pernah pesankan tentang dapur api ini, tentang api neraka ini. Suatu keadaan yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mencapai sorga Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar tentang api neraka, Bapak Ibu. Suatu keadaan firman yang menjadi momok, sesuatu yang menakutkan. Karena pilihannya kalau tidak masuk surga Yesus, ya jatuhnya ke neraka ini. Mari kita lihat kebenaran firman lebih dulu apa yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 47 sampai yang ke-52. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Berikutnya perumpamaan tentang pukat. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Amin. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sorga itu seumpama pukat. Jadi sorga itu seperti pukat. Bapak Ibu, saya percaya semua kita sudah pernah melihat pukat. Jaring-jaring yang terbuat dari benang untuk menangkap ikan-ikan di laut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini dipesankan kepada kita untuk kita punya kesadaran selagi kita hidup bahwa cepat atau lambat Anda, saya, keluarga kita, keluarga Anda, siapapun juga yang hidup di muka bumi ini pasti terjaring pukat Tuhan. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, sekali waktu semua kita akan mengalami ujian dari Tuhan. Dikatakan ujian Tuhan itu seperti api yang membakar. Jadi pukat itu juga dapat diumpamakan seperti ujian api. Sesuatu yang datang dalam hidup orang yang bertahan, orang yang mencapai kualitas mendapat upah. Sementara yang tidak dikenan Tuhan, hidupnya tidak sesuai firman, akan terbakar. Menderita luki, bayar harga mahal. Kitab suci mengajarkan kepada kita, ketika pukat Tuhan dibentangkan, yang terjaring itu ada dua. Satu yang disebut yang baik, yang kedua yang disebut yang tidak baik. Jadi antara yang baik dengan yang tidak baik ikut terjaring. Keadaan ini seperti di ladang, tumbuh gandum bersama dengan ilalang. Semuanya dibiarkan sampai batas waktunya. Karena itulah kitab suci selalu menyatakan kepada kita, segala sesuatu ada waktunya. Ini harus kita sadari, supaya jangan sampai selagi kita hidup,
kita mengerjakan sesuatu yang menuju ke titik kesia-siaan. Supaya jangan sampai selagi kita hidup kita mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak berfaedah, yang justru hal-hal yang kita kerjakan itu justru menghancurkan garis keturunan. Harus kita sadari bahwa dalam hidup ini, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dikenan Tuhan, anak cucumu akan menerima bagian-bagian yang disebut dengan tuaian generasi. Tapi bila engkau mengerjakan hal-hal yang buruk, jahat, yang banyak keadaan-keadaan di baliknya menipu orang, menyakiti orang, anak cucumu bayar harga nanti. Oleh karena itulah orang yang memiliki Tuhan adalah orang-orang yang bisa sayang akan generasi keturunannya. Orang-orang yang punya Tuhan, orang-orang yang memikirkan masa depan bagi anak cucunya. Orang-orang yang memiliki Tuhan, orang-orang yang mempersiapkan dirinya selagi hidup untuk menyelesaikan bagian-bagian kehidupan, untuk bersiap menuju sesuatu yang akan terjadi sesudah kita hidup. Pilihannya hanya sorga dan neraka. Maka kitab suci berkata, sorga itu seperti pukat. Tidak ada satupun yang terlewatkan ketika melanda kita. Oh, tapi aku hidupnya tenang-tenang, aku baik-baik aja, aku begini begitu. Belum kesampaian saja, karena waktunya belum tiba. Aku kok berat banget hidup begini, aku kok banyak penderitaan. Bertenanglah, segala sesuatu ada waktu. Mungkin sedikit waktu lagi Tuhan akan mengubah hidupmu. Segala sesuatu pasti di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan tidak pernah sia-siakan pengharapan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah sia-siakan segala permohonan doa dari anak-anaknya. Pasti ada pengaturan Tuhan. Lihat saja semasa 3 tahun masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak keadaan hidup yang terbalik. Dalam 3 tahun ini ada orang yang tiba-tiba menjadi crazy rich. Dan wah, di medsos bagi-bagi uang, hambur-hamburkan uang. Wah, sangat amal. Karena itulah sekali lagi saya selalu ingatkan anak-anak Tuhan, tidak semua yang baik itu datang dari Tuhan. Semua yang baik datang dari dunia itu mempertontonkan. Mereka menjual dirinya untuk mengekspos dirinya, untuk memberhalakan dirinya. Semua buat-buat itu untuk puji-pujian bagi dirinya. Sementara yang dari Tuhan itu tersembunyi. Karena kita bisa melihat ketika jaring tiba, semua crazy rich itu ditangkap. Karena semua penghasilannya ternyata hasil menipu, hasil berjudi online, hasil pelanggaran akan hukum pemerintahan. Kita bisa melihat buahnya hari ini. Apa yang dia semaikan di medsos bertahun-tahun ini. Ada banyak anak-anak muda, ada banyak anak-anak generasi yang ingin menduplikasi pekerjaannya, ingin hidup seperti mereka. Tapi setelah melihat apa yang hari ini, semua undur. Inilah yang terpenting dipesankan Tuhan. Janganlah melakukan segala sesuatu meniru orang lain. Jangan sandarkan masa depanmu kepada manusia. Jangan hidup bergantung kepada manusia. Karena kitab suci berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang hari ini ketika melihat semua itu, beberapa kelompok bisa nampak. Kelompok pertama tersakiti oleh karena kalah di balik judi online-nya. Mereka merasa tertipu dan ada banyak uang yang hilang. Dan bukan hanya uang, hati, hartanya, hidupnya, masa depannya tersakiti. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berlomba-lomba ingin seperti itu. Dan ketika melihat semua itu, mereka kehilangan arah hari ini. Mereka sampai kebingungan, kemudian mulai putus asa dan berkata, wah, apalagi ya generasi yang tidak punya tujuan. Generasi yang hanya menduplikasi, generasi yang hanya mau instan, generasi yang tidak pernah mau mengeluarkan keringat, generasi yang tidak pernah mau menabur dengan air mata. Akan menjadi generasi yang sia-siakan waktu, akan menjadi generasi yang terus bermimpi tanpa pernah mencapai mimpi itu menjadi kenyataan. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang mulai mengucap syukur. Mereka tidak ikut-ikutan, mereka tidak terbius dengan kekayaan yang sekejap, dengan instan, dengan perjudian online, dengan cara-cara yang mereka berkata kalau tidak ada keringatnya, itu bukan bagian-bagian dari Tuhan. Kelompok ini bersyukur, kenapa? Karena mereka mapan, kuat, mereka stabil di dalam imannya, mereka kokoh. Karena itulah
Antara yang baik dengan yang tidak baik ini kita akan melihat apa yang kitab suci nyatakan. Mari kita lihat sama-sama Ibrani 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Ibrani 12 ayat 4 sampai ke-8, demikian Tuhan berfirman. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Amin. Yang baik dan yang tidak baik. Ini bicara tentang yang menang bergumul di dalam kehidupannya melawan dosa, ataukah yang gagal. Yang menang disebut yang baik, yang gagal disebut yang tidak baik. Demikian juga buah yang ada di pohon-pohonan. Kita bisa melihat buah yang akhirnya bertahan, kemudian menjadi buah yang berkualitas, matang, itu disebut buah yang baik, buah yang matang di pohon. Kemudian buah-buah yang dimakan codet, kemudian buah-buah yang membusuk disebut buah-buah yang tidak baik. Tuhan mengingatkan tentang keadaan hidup anak-anaknya, orang-orang Kristen di akhir zaman. Ada yang selesai berkemenangan masuk kelompok yang baik. Ada yang tidak selesai, ada yang lari dari proses, ada yang meninggalkan panggilannya, ada yang tidak setia dengan komitmennya, ada yang tidak bayar nasarnya, ada yang menjilat ludahnya, ada yang melanggar janji-janjinya. Mereka disebut yang tidak baik. Bapak Ibu tahu bahwa segala sesuatu pada waktunya Tuhan akan dipisahkan. Yang baik pada satu kelompok, yang tidak baik dengan kelompoknya. Artinya di dalam kehidupan ini kita harus menyadari hidup ini pilihan. Di balik kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita ketika Dia memilih kita jadi anak-anaknya, kita juga harus belajar mendewasakan hidup kita untuk memilih yang baik. Apa yang datang dari kehendak Tuhan, apa yang datang dari kebenaran firman-Nya harus mendasari pilihan kita. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dia memanggil kita anak, Dia mendidik kita. Dan ketika Dia memanggil kita anak dan lalu mendidik kita, itu punya suatu tujuan ilahi yang luar biasa. Dia ingin anak-anaknya punya masa depan. Dia ingin anak-anaknya hidup jadi pelaku firman Allah. Dia ingin kita semua hidupnya jadi berkat. Tuhan ingin memberkati kita supaya kita juga bisa memberkati banyak orang selagi kita hidup. Tuhan ingin kita mengakhiri semua kesempatan hidup kita dengan hal-hal yang berharga. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia tidak ingin kita menjadi anak-anak gampangan. Bapak Ibu, saya melihat ada banyak kekeliruan di dalam kehidupan kerohanian. Dan ketika terjaring, saya melihat sebagian besar di garis akhir hidup, mereka kadang-kadang tidak mau berbesar hati, kadang-kadang mereka tidak mau membuka hati untuk belajar. Kenapa? Sebelum masa pandemi, kekeliruan di dalam kekristenan ini banyak umat pindah-pindah gereja. Ada banyak umat mengejar lahiriah, cari gedung yang besar, cari kumpulan orang yang banyak. Dan perlombaan-perlombaan di balik ambisi rohani, di mana propaganda gereja-gereja, propaganda hamba-hamba ingin memindahkan semua kawanan domba-domba tetangga, telah membius, bahkan dengan doktrinasi agamawi telah menyesatkan domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan. Hingga ketika pandemi terjadi, pandemi COVID-19 menghancurkan segala sesuatunya. Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Karena ketika semua berkiblat kepada gedung yang besar, fasilitas dengan jumlah yang banyak, akhirnya pandemi COVID membuat mereka tidak bisa tatap muka. Yang tadinya yang dikejar itu menjadi jauh. Sementara yang jauh, yang tidak pernah tersentuh oleh karena jarak, oleh karena benua, oleh karena waktu, ternyata semasa pandemi COVID-19, ibadah online membuat yang jauh jadi dekat.
Ada suatu keadaan yang Allah buat di balik pukatnya. Ada suatu keadaan yang dibuat di balik izin yang datang dari kerajaan sorga. Untuk anak-anak Tuhan menyadarinya. Bahwa hidup ini harus sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Bahwa hidup ini sepenuhnya haruslah jadi pelaku firman. Dan ketika anak-anak Tuhan berkiblat dengan gedung-gedung yang besar, dengan hamba-hamba yang bernama bermerek, dengan banyak sekali pilihan-pilihan lahiriah, dan ketika sesuatu terjadi di keluarganya, mereka baru menyadari, aku gak dikenal. Aku tidak bisa minta tolong hamba-hamba itu, karena selain tidak dikenal, mungkin tarifnya mahal. Lalu bagaimana? Ya, Tuhan baik. Dia Bapa yang baik. Dia mengajari kita, bahkan di balik semua hal yang keliru, hal-hal yang salah, pelanggaran, dan juga mungkin banyak sekali hal-hal yang kita tentang di dalam apa yang Roh Kudusnya nyatakan kepada kita. Keras kepala, tegar tengkuknya kita. Dia tetap Bapa yang baik. Dia menolong kita. Tetapi Bapak Ibu sadari, jangan kebodohan terus disimpan jadi yang namanya kebebalan. Jangan sampai semua ketololan terus kita membuat diri kita jadi tegar tengkuk. Hentikan semua itu. Perbaharuilah diri. Sadarilah bahwa kualitas lebih dikenal Allah daripada kuantitas. Sebab dia lebih dulu memilih 12 rasul-rasulnya daripada 5.000 orang itu. Dia lebih dulu memilih orang-orang yang sadar untuk menempatkan gereja mula-mulanya, untuk memenuhi sisi bumi ini dengan terangnya. Dia mencari ada orang-orang yang harus sadar. Bukan gedung yang secara fisik, bukan jumlah yang secara banyak, bukan karena fasilitas. Allah ingin kita menyadari bahwa panggilannya adalah pribadi, kualitas, untuk saling mengenal di dalam suatu komunitas, untuk dimentoring secara benar, untuk dimuridkan, untuk didewasakan, untuk terus mengalami manifestasi dari talenta yang bisa dipakai dan diterapkan jadi berkat selagi kita hidup. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan anggap enteng, artinya jangan sepelekan sesuatu yang telah diajarkan sampai pada titik tersesaknya hatimu, sampai titik tidak ada pilihannya hidupmu, sampai satu titik engkau didera suatu kesakitan, ketakutan yang hebat. Jangan cepat-cepat abaikan semua itu. Karena Tuhan ingin engkau punya batasan, penguasaan diri, punya suatu roh yang sadar bahwa Dia Bapa yang baik. Ikuti langkahnya, jejak kakinya yang berlemah, ikuti suaranya, hiduplah teguh menjadi pelaku firman-Nya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang menjadi kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan, lakukan dengan setia. Hiduplah takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa engkau hidup, apa yang kau lakukan itu bertujuan untuk mempersiapkan garis keturunanmu untuk diberkati Tuhan. Bahwa yang kau kerjakan dengan segenap hati tidak akan sia-sia buat generasi keturunanmu. Haleluya. Nah, bagian yang kedua, kitab suci berkata tentang kedatangan malaikat-malaikat penuai. Malaikat-malaikat penuai ini datang untuk memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Ini bukan pekerjaan tangan manusia. Ini murni pekerjaan malaikat-malaikat yang diutus dari sorga. Suatu keadaan di mana kekuatan manusia tidak sanggup untuk menghadapinya. Di mana cara berhitung manusia, ilmu, sains, akademisi tidak bisa memperhitungkan semua hal seperti itu. Kenapa? Karena ini pekerjaan surgawi, di mana para malaikat memisahkan mana yang baik, mana yang menerima upah, mana yang dikenan Tuhan, mana yang terus diangkat, dipelihara, dijamin kelangsungannya, mana yang diberkati dan mana yang jadi saksi bagi kemuliaannya. Malaikat-malaikat akan memisahkannya. Sementara yang dianggap tidak berkualitas, yang tidak baik, akan mengalami bayar harga. Dan masih diberi kesempatan beberapa di antaranya untuk segera keluar dari dapur itu. Suatu dapur penyiksaan, dapur pencobaan, dapur kesiksaan, dapur kesedihan, dapur kepiluan itu. Kalau anak-anak manusia sadar, dia akan keluar dan akan berbalik pada kasih Yesus yang sempurna. Kesempatan masih selalu ada Bapak Ibu. Karena itulah ketika dia memisahkan orang jahat. Jadi yang dipisahkan orang jahatnya, bukan orang benarnya. Jadi di tengah-tengah keadaan yang bercampur itu, para malaikat diutus untuk memisahkan yang jahat. Jadi yang benarnya tinggal tetap, yang jahatnya dibawa pergi. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyatakan
bahwa selagi kita hidup, penghakimannya masih bisa terjadi. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dahulu saya sering mendengar suatu perkataan, bukunya belum selesai ditulis, episodenya belum final, belum ending. Jadi jangan coba-coba menghakimi atau coba mereka-reka sesuka hatimu, karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu bisa terbalik arah. Karena yang dari Tuhan terkadang yang tersisa masih tunggulnya, tapi dalam sekejap dia akan bertunas dan bertumbuh lebih besar dari pohon-pohon yang ada. Karena Tuhan mengangkat yang rendah yang dikenannya dalam sekejap jadi besar dan berkemuliaan. Sementara yang tinggi, yang congkak, yang angkuh sekejap ditebangnya, direndahkannya. Jadi kita percaya bahwa di dalam hidup ini rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa di dalam hidup ini ketika pelayanan malaikat-malaikat penuai telah datang, maka akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Mari kita lihat apa yang dinyatakan di dalam Wahyu 22 ayat 10 sampai ke 12. Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Amin. Inilah bagian-bagian yang Tuhan percayakan di balik pelayanan malaikat-malaikat penuai. Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Artinya belum termaterai, kesempatan masih diberi bagi seisi dunia ini untuk memilih. Kenapa? Waktu yang semakin dekat. Manusia harus semakin menyadari, harus berani sungguh hati, harus teguh hati untuk memilih. Kenapa? Lihat, kitab suci berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Ada suatu keadaan yang Allah biarkan terjadi. Yang mau jahat, biarkan terus jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Suatu keadaan yang kotor, yang meninggalkan kasih mula-mula Yesus. Suatu keadaan hidup yang cemar, yang melanggar kekudusan Tuhan. Anak-anak Tuhan mungkin sudah bercampur dengan dunia ini. Mereka menikmati apa yang dunia tawarkan. Mereka mungkin punya materi, mereka punya mamon hari ini, tetapi mereka telah kehilangan kekudusan Tuhan. Dan Tuhan melakukan pembiaran. Artinya, kalau saudara tidak menyadarinya sejak dini, saudara terus memaksakan keadaan hidup seperti itu, cepat atau lambat, hidupmu akan terbakar. Malaikat-malaikat penuai akan membuat engkau masuk pada satu titik dapur api yang mengerikan itu. Engkau dan segala kepunyaanmu akan terbakar. Apa yang tersisa? Mungkin hanya tubuh dan jiwa yang tersisa. Semua yang tidak datang dari Tuhan pasti akan diambil alih setan. Kenapa? Karena semua itu muncul dari persekutuan dunia. Semua itu diilhami dengan cara-cara setan untuk mencapainya. Karena itulah kitab suci selalu mengingatkan, apa yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, itu bertambah banyak dan itu kuat. Tapi apa yang diperoleh cepat-cepat akan cepat habis, Bapak Ibu. Ini sudah merupakan suatu hikmat dan nasihat roh, bahwa segala sesuatu yang tidak didasari kehendak Tuhan, cepat lambat pasti terbakar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Allah sudah membuat suatu pemisahan lewat malaikat-malaikat penuai. Hidup orang-orang benar sekelompok, orang-orang kudus sekelompok. Kelompok ini akan terus mencari Tuhan, tidak pusingkan dengan jumlah, dengan lahirnya, gedong, ramenya. Mereka nggak pedulikan. Kenapa? Karena ada persekutuan roh di dalam hidup mereka. Ada suatu keintiman dengan Tuhan. Mereka terus hidup dari kebenaran firman Tuhan, hidup jadi pelaku firman Tuhan. Mereka hidup dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan, segala hal yang baik mereka kerjakan dengan tersembunyi. Anak cucu mereka dipersiapkan Tuhan untuk dipakai pada generasinya. Dan pada waktunya nanti, di hari tua mereka, kemuliaan Tuhan memancar dengan luar biasa. Jadi saksi yang memuliakan Tuhan, dan orang ingin mempelajari apa yang mereka perbuat.
yang mereka perbuat hari ini yang tidak disukai banyak orang, yang mereka perbuat hari ini yang banyak orang tidak mau kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memisahkannya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini penting untuk kita refleksikan hidup kita, untuk melihat iman kita, melihat tujuan hidup kita, untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hidup kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya telah melihat banyak kejadian hidup. Bahkan tidak sedikit saya juga menghantar akhir hidup melalui pelayanan penghantaran yang Tuhan percayakan. Bahkan dimensi roh sampai sorga, bahkan menuju titik yang tidak sampai sorga, saya sudah lihat di dalam pelayanan ini beberapa puluh tahun ini. Kalau saya boleh sharingkan sedikit, ada banyak orang bermateri, tetapi cara kerja, cara hidupnya tidak dikenal Tuhan. Polemik persoalan hidup itu seperti benang kusut. Dan ketika saya masuk melihat dan melayaninya, hal kecil sebenarnya, mudah untuk diselesaikan, tapi oleh karena tertutupnya pintu kasih karunia, mereka berputar-putar di dalam kehidupan seperti bangsa Israel 40 tahun berputar-putar tidak menemui pintu. Karena itu Yesus berkata, akulah pintu. Keadaan ini terjadi di dalam kehidupan. Saya berdoa berharap punya Tuhan lebih berharga dari punya emas perak permata. Karena emas perak permata itu letaknya di bawah kaki Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya Tuhan, maka engkau termasuk orang kaya raya selagi hidup. Engkau mengenal Tuhan, engkau bersandar pada Tuhan, dan Tuhan begitu nyata menyertai hidupmu. Itu lebih daripada cukup sebagai orang hidup. Mendasari kepada generasi anak cucumu hidup takut akan Tuhan itu penting sekali. Kenapa? Karena saya juga melihat ada banyak sekali keluarga-keluarga harmonis pada akhirnya berantakan ketika masuknya mantu-mantu dalam hidup mereka. Polemik, keadaan, kekusutan keluarga berkepanjangan. Akhirnya satu keadaan pahit menuju banyak kepahitan. Penyakit menggerogoti keluarga besar. Kasih karunia Tuhan penting. Karena itulah pilihlah kehendak Tuhan. Utama kehendak Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman. Sebab di balik semua itu, di masa tua kita, di akhir hidup kita, bahkan melihat generasi anak cucu kita, kita perlu Tuhan dalam hidup. Haleluya. Dan bagian yang terakhir, yang ketiga, dikatakan tentang dapur api. Tuhan Yesus menyatakan tentang neraka, yaitu suatu tempat di mana terdapat keratapan, suatu tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Saya tadinya berpikir ratapan apa ya? Ternyata ini adalah bahasa yang halus, karena kita ada kitab ratapan, ya. Ratapan itu bukan sesuatu yang halus dan sopan, meskipun bahasanya begitu, tetapi di dalam tempat neraka dapur api yang dimaksud Yesus itu adalah jeritan kepiluan. Bapak Ibu, kalau engkau pernah melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan dari orang-orang yang mereka kasihi, mereka menangis di kuburan, di rumah duka dengan jeritan dan histeris, itu baru mungkin hanya bagian kecil dari apa yang Tuhan Yesus gambarkan di balik ratapan jeritan kepiluan di neraka. Kertak gigi. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan suatu keadaan sakit, nah kami ini minggu lalu menjalani vaksin booster. Kebetulan karena tidak bisa memilih dan mempercayakannya kepada penyelenggara, dapatnya Moderna. Ternyata vaksin 1-2 kami Pfizer dengan booster Moderna, kami mengalami lagi seperti kembali vaksin lagi yang pertama. Sakit pada lengan yang disuntik, ngilu, demam, tenggorokan kering, sakit kepala hebat, semalaman susah tidur. Keadaan itu sepertinya sebuah keadaan yang menyakitkan. Dan rasanya seperti apa Bapak Ibu tahu? Ketika kita berbaring gak bisa tidur, tarik selimut, bolak-balik, gak bisa tidur. Tidur pun kasih karunia. Karena itulah, untuk mendapatkan imun reaktif dari booster ini, harus kita bayar harga. Di dalam kehidupan juga seperti itu Bapak Ibu. Kita harus bayar harga hidup sebagai pelaku firman. Teguhkan hati untuk hidup sebagai pelaku firman.
jangan berhitungan dengan Tuhan. Jauhkan hati yang berhitungan dengan Tuhan. Jangan sampai hatimu dolak-dalik sama Tuhan, karena Tuhan akan berlaku dolak-dalik padamu. Tapi hati yang teduh, hati yang taat, dikenan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangannya, hidupmu dipeliharanya, hidupmu diberkatinya. Kalau Bapak Ibu membaca apa yang saya tuliskan di dalam buku The Invisible, saya pernah melihat suatu penglihatan ketika saya masih kerja sebagai seorang branch manager di perusahaan sekuler di Astra International. Penglihatan itu mengerikan sekali, karena penguasa dari api neraka itu memegang sebuah cambuk, dan cambuknya itu punya mata, dan mata itu bisa bergerak. Dia tidak pernah mencabik tubuh manusia, tetapi yang dia tarik adalah rantai-rantai yang mengikat anak-anak manusia. Jadi setiap kali rantai itu ditarik, rombongan masuk ke dapur api, dan bau bangkai, bau daging terbakar. Saya mencium dan melihat semua penglihatan itu. Kalau Bapak Ibu baca buku The Invisible, Bapak Ibu akan tahu mengapa Tuhan menempatkan 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada gembala, ada penginjil di dalam gereja-gereja Tuhan, supaya kita berkemenangan selagi kita hidup. Karena rantai-rantai yang mengikat anak-anak manusia ini adalah rantai-rantai yang disebut persekutuan yang sesat, rantai-rantai kepahitan, rantai-rantai kejahatan. Karena itulah di akhir zaman semuanya sudah dipisah berkelompok-kelompok. Jangan sampai hidupmu masuk pada kelompok yang sesat, kelompok yang masuk dapur api. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan masuk pada kelompok yang dipersiapkan masuk ke surga Yesus. Kalau Bapak Ibu bertanya, apa yang Pastor Johan lihat sampai hari ini? Saya melihat kepiluan, apa yang disebut dengan kertakan gigi. Rasanya ngilu, rasanya pada darah, pada jiwa ada suatu kengiluan, ada satu kesedihan yang mendalam ketika saya mengingat ada banyak hal dalam hidup saya, keluarga, saudara kandung, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah. Ada banyak orang yang saya lihat sekeliling saya. Saya merasakan pada satu titik ketika mereka tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tidak hidup lurus di hadapan Tuhan. Saya melihat akhir hidup mereka, saya melihat keadaan akhir mereka. Ada banyak kesedihan yang saya rasakan. Tetapi hidup sebagai seorang hamba Allah punya keterbatasan. Saya hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian saya. Segala sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan itu adalah milik Tuhan. Artinya, saya hanya bisa menyampaikan kabar-kabar peringatan lewat khotbah-khotbah, lewat pelayanan-pelayanan. Kemurnian itu saya jagai, dan semua kehendak Tuhan itu saya sampaikan utuh tanpa mengurangi atau melebihkannya, karena saya percaya hidup sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang abdi Tuhan, penting untuk menyukakan Tuhannya. Saya jagai kepercayaan Tuhan itu sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena itulah ketika Tuhan menunjukkan kepada saya tentang penguasa berdiri di lautan api yang besar, yang mengerikan itu, Tuhan berkata, siapakah yang akan memberitakan firman-Ku secara murni? Siapakah yang akan memperebutkan jiwa-jiwa? Saya memberi diri akhirnya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Menyelesaikan semua pekerjaan sekuler, meninggalkannya. Sampai hari ini tetap setia dalam keadaan apapun. Setia di jalan panggilan ini. Tidak mencemari segala yang dipercayakan Tuhan. Agar tetap utuh, berkualitas, sesuai perkenanan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak sekali serangan-serangan, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan sampai bencana-bencana mendekati kematian. Saya berkata mendekati kematian, kenapa? Karena ternyata kami tidak mati. Karena kalau sudah bicara mati, sudah bukan lagi mendekati, tapi sudah kematian. Berapa kali deraan-deraan seperti itu terjadi. Bertahan, kata Tuhan. Bertahan sampai kesudahannya. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya menerima upah dari Tuhan. Mereka layak menerima mahkota dari Tuhan. Mereka menerima ganjaran perbuatan mereka, pengabdian mereka, pelayanan mereka, kemurnian hidup mereka, ketulusan mereka, dan kekudusannya mereka jagai. Itu dapat upah dari Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dunia ini sedikit sekali orang yang punya hati yang berani terbuka dan berkomunikasi, bertanya jawab. Sebagian besar melihat langsung menghakimi, sebagian besar melihat langsung mengambil kesimpulan. Ada banyak orang
di dalam kehidupan ini, masuk di dunia fitnahan, masuk di dunia sandiwara, masuk di dunia kemunafikan, masuk di dalam segala hasil yang disebut dengan pembalutan lapisan luar dengan topeng-topeng yang rohani, dalamnya penuh tulang belulang, penuh kebusukan. Tuhan mengajarkan kepada saya berpuluh-puluh tahun ini, yang saya mulai ajarkan kepada anak-anak saya, generasi mereka yang menuju titik dewasa, yang sebentar lagi akan mengembangkan sayapnya berkarir. Saya berkata, ambil aja ilmu-ilmu yang Tuhan telah percayakan ke Papa, ilmu kehidupan. Seperti Salomo ngambil ke Daud, kebesaran Salomo. Hanya sayang, Salomo tidak terpatri untuk hidup takut akan Tuhan, memilih menyayangi wanita, ribuan wanita yang pada akhirnya membelokkan hatinya untuk menyembah berhala. Karena itulah segala kelimpahan kenyamanan di dunia ini harus bisa dikelola. Kalau hati tidak sanggup, lepaskan. Lepaskan. Lebih baik hati yang merdeka, yang tidak memiliki, tidak terikat apapun, lebih akan mudah bahagianya daripada saudara terikat dan menggenggam segala kepunyaan, mamon, materi, popularitas, pekerjaan, dan keinginan-keinginan yang datang dari manusia, dari setan-setan, dari segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini, membuat engkau terjerat. Dan ketika engkau mau akhiri hidup, rohmu susah dibawa naik ke sorga. Kenapa? Karena engkau terbelenggu. Tuhan ingin kita punya hati dan hidup yang merdeka. Hidup sebagai pelaku firman merupakan salah satu cara untuk memerdekakan hidup. Lakukan kewajibanmu, tidak usah berhitung. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Segala sesuatu yang dari Tuhan pasti ada upahnya. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Tuhan akan mengganjar engkau dengan apa yang Dia janjikan. Semua janji Tuhan dalam hidupmu pasti tergenapi. Janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu pasti berhasil. Dan kalau kita duduk tenang, saya yang hidupnya mendekati 50, hampir setengah abad, saya duduk, saya berpikir, saya merenungkan. Masa kecil saya 49 tahun sudah. Saya tidak punya apa-apa. Ada banyak sekali saya suka cerita kepada anak-anak. Keminderan, kesedihan, kepiluan. Tapi saya merasa punya Tuhan. Meskipun dahulu saya belum bertobat, saya tahu Tuhan menyertai karena saya tahu jejak-jejaknya. Dan Dia menunjukkan semua itu. Dan ketika saya punya, saya berkata saya cuma mau bertahan. Tidak ingin kehilangan semua itu. Maka ketika Tuhan berkata rendahkan dirimu, berdoa, puasa, itu kesenangan buat saya. Kenapa? Bisa merasakan lapar, bisa merasakan kelemahan. Karena di dalam kelemahan dan lapar itulah kasih Tuhan semakin disempurnakan dalam hidup kita. Saya berkata, aku mau terus hidup ini berpaut kepada Engkau ya Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu, mendengar suara-Mu, hidup berkenan kepada sampai akhir. Karena ketika saya melayani orang-orang yang masuk ke dapur api, dikremasi, masuk oven atau dibakar dengan kayu secara tradisional, apapun harus dilepas. Tidak ada yang bisa dibawa. Semua akan jadi abu. Karena itu Tuhan berkata, lebih baik ada di rumah duka, lebih baik di tempat-tempat orang yang mengakhiri hidupnya daripada di tempat pesta. Karena kita bisa belajar melihat hidup, kita bisa memerdekakan hidup, kita bisa melegakan hidup. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dapur api, neraka yang dimaksud Tuhan Yesus ini harus kita sadari. Memang pengajaran seperti ini menakutkan dan tidak menyenangkan, tetapi harus diperdengarkan. Karena di balik sehat ada juga sakit, di balik hidup ada juga mati, di balik kaya ada juga miskin. Bapak Ibu harus belajar terbuka, menerima enak dan enak, bahwa hidup ini harmoni, ada hitam putihnya. Ada yang disebut dengan madu, tapi ada juga yang disebut dengan racunnya. Ada yang disebut dengan sorganya, ada juga yang tersedia nerakanya. Mari teruslah mengembangkan diri, dikoreksi, diajar Tuhan, dibentuk Tuhan, supaya kehidupanmu sempurna. Dan bagian yang terakhir adalah Markus 9 ayat 47 sampai yang ke-50. Markus 9 ayat 47 sampai ke-50, demikian firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, supaya kita jangan sampai oleh karena punya lalu akhirnya menuju ke neraka. Lebih baik tidak punya. Dan pengajaran ini pengajaran yang gak mudah. Kenapa? Dikatakan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ini bicara tentang keseriusan. Tuhan pesankan agar kita serius selagi kita hidup. Jangan main-main. Karena surga neraka itu akan nyata ketika kita mengakhiri hidup kita. Selagi kita hiduplah. Karena mata kita hidup masih berguna. Kalau udah mati dicongkil nggak mungkin bisa. Kecuali zombie, saudara ya. Artinya segala sesuatu yang dipilih adalah saat kita masih hidup. Tuhan ingin kita punya kemerdekaan, terfokusnya ke sorga Tuhan. Kalau saudara sudah memilih berkomitmen hidup sebagai pelaku firman Tuhan, mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan, hidup sebagai bendahara sorga, hidup sebagai abdi Tuhan, orang yang melayani, yang dipercayakan talenta, terus kembangkan, pertahankan sisi itu, jangan kurangi, apalagi tiadakan. Karena semua yang Tuhan beri bukan untuk diri kita. Semua itu hanya dipercayakan selagi kita hidup. Supaya selagi kita hidup, semua itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan terang dan kasih-Nya bagi sisi dunia ini. Jadi jangan ditimbun, jangan makan untuk diri sendiri. Jangan saudara memuliakan dirimu. Kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Kitab suci berkata neraka itu, ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Tuhan mengingatkan kepada kita, siksaan berat ketika kita melanggar firman, kita hidup menjauh dari Tuhan, kita hidup murtad, kita bersekutu dengan dunia, hidup seperti orang-orang dunia. Dan sudah dipesankan akhir zaman, hidup akhir-akhir menuju kedatangan Tuhan adalah hidup di mana seperti zaman Nuh, orang kawin mengawinkan, cerai, pesta pora. Kehidupan yang seperti Sodom Gomora itu ada, nggak jauh dari kemabukan, seksual, dunia-dunia yang bejat, keadaan-keadaan yang disebut dengan liar. Bapak Ibu jangan masuk dunia-dunia seperti itu. Kenapa? Karena engkau akan berakhir seperti generasi Sodom dan Gomora. Tinggalkan semua pergaulan seperti itu. Tinggalkan semua kehidupan dan bisnis yang seperti itu. Kembali, karena Tuhan bisa membuka banyak ladang bagi hidupmu. Pilihlah yang dari Tuhan. Jangan ambil bagian-bagian yang melukai hatinya, yang mendukakan rohnya, yang melanggar firman-Nya. Karena nanti di akhir hidup, ingatlah, apinya tidak padam, ulat-ulat bangkainya itu tidak mati. Dan mengerikan sekali, Bapak Ibu. Setiap orang akan digarami dengan api. Saya suka bertanya pada Tuhan, mengapakah ikan laut yang sudah hidup di air yang asin, ketika ibu-ibu hendak menggorengnya, mereka menggaraminya? Saya suka bertanya pada Tuhan dan tidak ada jawaban sampai hari ini. Hanya senyuman yang saya lihat di alam kasat mata. Seperti dia senang melihat apa yang saya tanya. Karena saya suka bertanya. Saya nggak yakin ibu-ibu bertanya, mengapakah ikan yang hidup di air laut, sudah pasti air laut itu asin, mengapa begitu sampai ke dapur sebelum digoreng digarami? Bapak Ibu, hidup ini selagi di dalamnya kita menjadi bagian yang sama, tetapi ketika keluar dari habitatnya, semua kebiasaan itu hilang. Ini yang Tuhan jawab. Artinya, kalau kita masuk di dalam koridor Tuhan, seluruhnya tercover. Di dalam lautan Tuhan, kita tercover jadi yang baik. Tapi ketika kita keluar dari laut masuk ke dapur, tidak ada lagi air lautnya, tidak ada lagi rohnya. Kita butuh garam untuk memberi rasa dalam hidup kita. Karena itu Tuhan berkata, kemanapun hidupmu berada, jangan lepaskan firman. Firman adalah garam. Engkau akan punya rasa, engkau akan menjadi bagian yang menyenangkan Tuhan apabila hidupmu berjalan sebagai pelaku firman. Dimanapun kau berada, mandiri, dewasa, tetap pegang firman. Apapun yang terjadi, didera saudara, didera keluarga, didera kebutuhan, diombang-ambing dengan permainan perhitungan duniawi, tetap hidup sebagai pelaku firman yang sejati. Tidak pusingkan dengan apapun, sekali memilih hidup sebagai pelaku firman, konsisten, teguh, tidak pusingkan apapun lagi. Kenapa? Karena kita percaya firman Allah ya dan amin.
maka Tuhan akan memberkatimu, memperluas area kediamanmu, memberi kesembuhan, pemulihan, dan melapangkan kemah kediamanmu dan memperluasnya, menjadikan anak cucumu perkasa di muka bumi. Hari-hari Tuhanmu akan dipenuhinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan masa depan. Engkau akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan sampai engkau kembali. Segala kemanisan yang dijanjikan di dalam kitab suci, segala janji-janji Tuhan terpenuhi di dalam hidupmu. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Pastor William Selap akan tutup di dalam doa dan doa-doa berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dan terang hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.